Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore untuk semuanya, yang semoga selalu diberikan kesehatan ya, diberikan kemudahan, kelancaran ya dalam berbagai aktivitas yang sudah kita jalani maupun yang belum kita jalani, yang insya Allah semuanya itu dapat berjalan dengan lancar. Karena memang itu menjadi harapan kita bersama ya. Kemudian selalu diberikan kesehatan, karena tanpa sehat kita tidak bisa melakukan apapun. Jadi kesehatan itu menjadi faktor utama untuk kita beralasan bersyukur. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak kita bersyukur. Baik, untuk kontrak perkuliahan yang akan kita sama-sama menyimak ya. Sebetulnya apa yang nanti akan saya sampaikan tidak berbeda jauh ya dengan apa yang sudah saya sampaikan di mata kuliah lain yang mana kalian sudah menyimak ya. Hanya saja bedanya ini mata kuliah mikrobiologi. Tapi secara prinsip itu sama untuk kontrak perkuliahannya karena saya tidak mau membuat beda-beda biar seragam saja aturannya ya. Jadi satu untuk semua mata kuliah yang saya ampu. Baik, sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu ya, apa itu mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Jadi tak kenal maka harus kenalan ya, bagaimana kita bisa memahami kalau kita tidak tahu atau belum tahu identitas dari mata kuliah tersebut. Sama halnya dengan kita ingin bersahabat dengan seseorang atau ingin berteman dengan seseorang ya, tetapi kita tidak tahu identitas seseorang itu apa ya, namanya siapa, kemudian tempat tinggalnya di mana. Nah, itu sama ya. Paling tidak ini menjadi awal kalian untuk mengenal identitas dari mata kuliah yang akan diambil ya, akan diikuti selama 1 semester yang akan datang ya. Baik, untuk identitas mata kuliah ya. Jadi mikrobiologi dan parasitologi ini sesuai dengan kurikulum baru ya. Jadi kurikulum baru itu ada beberapa mata kuliah yang berubah kedudukannya, ada yang tetap. Nah, mikrobiologi ini salah satu mata kuliah yang tetap berada di semester 2 ya. Jadi tidak berubah kedudukannya, yang berubah berarti kodenya. Di sini kodenya adalah MDF 203. Jadi saya tadi sudah di mata kuliah lain saya sudah memberikan clue ya, membaca kode ya, membaca kode mata kuliah. MDF, M itu mata kuliah, D itu dasar, F itu farmasi. Jadi mata kuliah dasar farmasi ya. 203, 2 berarti berada di semester 2 ya, dan 3 itu urutannya. Jadi sebetulnya yang paling berpengaruh itu adalah angka 2-nya ini. Jadi nanti ketika kalian ke depannya nyusun KRS, pastikan kode yang kalian pilih itu sesuai dengan semester yang sedang berlangsung atau yang akan dijalani. Kalau sampai tidak berarti ada kekeliruan, kecuali kalau kalian bukan kelas reguler ya, kelas khusus. Nah, kalau kelas khusus itu ngacak ya. Jadi yang harusnya di semester 2 mereka sudah mengambil di semester 1. Nah, mikrobiologi ini bagi angkatan 2023 kelas khusus itu sudah mengambil di semester 1. Jadi tinggal kalian untuk angkatan 2023 yang belum mengambil ya. Kemudian SKS-nya 1 SKS ya. Dan untuk yang mengambil itu adalah yang semester 2 yaitu kelas reguler 2023. Nah, untuk dosen pengampu di sini yang mengampu saya sendiri, kemudian jadwal kuliah sesuai dengan apa yang sudah diplottingkan ya, yaitu hari Jumat pukul 14.30 sampai 15.30 ya. Ini tentatif ya, wajibnya sih harinya itu. Tapi kalau misalkan saya ada keperluan lain atau kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya, atau tanggal merah, nah itu kemungkinan besar harus dicari gantinya, dan dalam hal ini si pen harus bisa mencari tahu ya jadwal longgarnya kelas reguler itu hari apa dan jam berapa, nanti diinfokan ke saya. Nah, untuk jumlah pertemuan semua mata kuliah sama ya, ada 16 pekan efektif ya, 14 itu tatap muka perkuliahan dan kita masih secara Zoom ya, bukan datang langsung ke kampus.
Dan satu pekan itu untuk UTS, satu pekannya untuk UAS. Ini untuk yang teori. Nah, kalau yang praktikum itu tidak ada UTS ya. Meskipun sama-sama 16 kali pertemuan, itu hanya ada satu pekan untuk ujian, yaitu ujian praktikum. Tapi kalau untuk teori itu ada UTS dan UAS ya. Nah, untuk deskripsi mata kuliah, ya ini yang perlu dikenali dulu, perlu dipahami dulu ya sebelum lanjut berkenaan dengan apa sih secara teoritisnya begitu ya. Nah, kalau kalian lihat mikrobiologi dan parasitologi itu ada dua kata ya, ada mikrobiologi, ada parasitologi. Itu bukan berarti memiliki pengertian yang sama, ya, itu berbeda. Hanya saja di kampus kita untuk mikrobiologi dan parasitologi itu dijadikan satu mata kuliah. Tapi ingat, bukan berarti sama. Mikrobiologi memiliki arti tersendiri, parasitologi memiliki arti tersendiri. Jadi kalian belajar double di sini ya, belajar mikrobiologi dan belajar parasitologi. Nah, untuk yang mikrobiologi kita belajar tentang apa sih nantinya? Nah, di sini kita akan belajar tentang mikroorganisme, sesuatu yang bersifat mikro. Kenapa dikatakan mikro? Karena ukurannya adalah mikron, 1/1000 dari 1 mili. Bayangkan saja, kita melihat ukuran 1 mili saja mata kita sudah sakit ya, apalagi yang ada gangguan penglihatan begitu. Apalagi itu 1 bagi 1000, ukurannya mikron. Tentunya mata kita tidak mampu untuk melihat ya, makanya mikrobiologi ini memang lebih apa namanya, lebih dekatnya itu dengan alat bantu mikroskop ya. Tanpa alat bantu mikroskop nothing ya, kita tidak bisa melihat apapun ya. Nah, yang masuk ke dalam mikroorganisme itu apa aja di sini yang nantinya kita pelajari ya. Ada bakteri, fungi ya, fungi itu jamur. Jamur itu ada dua golongan besar ya, ada kamir, ada kapang ya. Dan virus. Nah, namun virus ini memang sebetulnya sangat berbeda jauh ya dengan mikroorganisme begitu. Kenapa? Karena virus ini memang lebih spesifiknya itu dipelajari di virologi atau ilmu yang khusus mempelajari virus. Tapi dalam hal ini cukup menjadi pengenalan di awal saja ya supaya kalian tahu paling tidak morfologinya seperti apa begitu ya, aktivitasnya bagaimana, begitu pertumbuhannya bagaimana. Karena yang jelas virus itu berbeda jauh dengan mikroorganisme. Bahkan berbeda makhluk hidup golongannya beda gitu ya. Virus itu bukanlah makhluk hidup seperti mikroorganisme yang secara keseluruhan itu memiliki sel, sedangkan virus itu makhluk hidup yang tidak memiliki sel. Ya, makanya biasanya kalau virus itu lebih dikenal dengan istilah partikel. Ukurannya pun jauh lebih kecil lagi daripada bakteri. Ya, ukurannya itu bukan mikron lagi tetapi nanometer. Ya, itu lebih kecil lagi dan untuk mengamati morfologi virus itu tidak bisa menggunakan mikroskop biasa yang itu ada di lab kita, itu tidak bisa. Harus menggunakan apa itu namanya mikroskop elektron yang perbesarannya jauh lebih besar lagi baru bisa terlihat ya. Nah, untuk parasitologi ini berbeda juga dengan mikrobiologi ya. Kalau parasitologi jelas ya berasal dari kata parasit, sedangkan mikrobiologi yang tidak ada istilah parasit ya, berarti semuanya dipelajari di situ, baik yang bersifat parasit atau tidak. Nah, kalian tentunya sudah tahu lah ya arti parasit itu apa ya, makhluk hidup yang dapat merugikan pihak lain gitu ya, untuk mendapatkan keuntungan semata, ingin enaknya saja gitu ya. Nah, parasit di sini yang dimaksud dalam parasitologi itu tidak hanya yang sifatnya mikroorganisme, tetapi ada juga yang sifatnya makroorganisme tetapi dia memiliki karakteristik sebagai parasit ya. Jadi mau dia mikro, mau dia makro itu yang penting parasit. Tetapi kalau dia tidak parasit ya tidak dipelajari di parasitologi ya. Nah, dalam hal ini yang termasuk mikroorganisme itu seperti protozoa. Mungkin kalian sudah pernah ya mendengar apa itu amoeba ya. Karena amoeba itu beda loh dengan bakteri ya. Amoeba itu memiliki golongan tersendiri. Nanti kita akan banyak belajar itu di materi selanjutnya. Helminthes itu cacing ya. Tapi cacingnya bukan cacing yang bisa untuk kesehatan.
atau cacing yang untuk dikonsumsi atau cacing tanah, bukan, tapi justru cacing yang bersifat parasit terutama terhadap tubuh manusia ya. Ini yang kita prioritaskan, yang kita pelajari itu yang memang impact-nya langsung ke manusia ya, yang memang bisa menyebabkan penyakit dan mungkin bisa menyebabkan kelainan-kelainan. Dan selanjutnya adalah arthropoda ya. Arthropoda ini juga makroorganisme, kita juga bisa melihat secara langsung ya, yang dia itu memiliki zat-zat atau toksin yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Kalian kalau tahu herpes ya, herpes tapi yang karena hewan ya, bukan karena virus ya, yang bisa menyebabkan kulit kita melepuh ya. Nah, itu juga termasuk dari segi makroorganisme parasit ya. Kemudian apa ya, kalajengking ya, yang itu bisa menyebabkan seseorang itu kalau tergigit itu jadi mengalami inflamasi begitu ya. Itu salah satu contohnya yang memang itu masuk juga ke dalam parasitologi. Jadi kalau kita memahami mata kuliah ini jelas part-partnya beda ya, mana mikrobiologi, mana parasitologi. Jadi kalian tidak boleh menyamakan antara kedua istilah tersebut. Nah, inilah deskripsinya yang insya Allah dalam satu semester ke depan selama 14 pekan ya efektifnya kita akan banyak belajar mengenai secara teoritisnya ya. Nah, untuk metode ini juga sudah saya sampaikan tadi di mata kuliah yang lain ya. Saya memang berbeda dengan semester berikutnya, semester sebelumnya yang sudah saya terapkan. Sebelumnya saya menggunakan Google Classroom, tapi dengan segala pertimbangan sepertinya saya stop dulu ya, karena pengalaman yang banyak mahasiswa yang ternyata tidak hati-hati, jadi tidak terkirim tugasnya dan lain-lain, atau banyak mahasiswa yang enggan mengakses ya materinya, jadi tetap mengandalkan share-sharean temennya gitu ya. Ya, ini dalam hal ini saya platformnya menyediakan melalui link Google Drive saja ya, di mana nanti materi-materi akan saya sharekan di situ, dan kalau ada tugas atau ada semacam kuis ya, itu nanti linknya langsung masuk ke drive yang sudah saya sediakan ya. Kemudian sesi perkuliahan ada dua, yang ini dilaksanakan dalam satu pekan dengan topik yang sama ya. Jadi misalkan hari Jumat kita ada sesi Zoom untuk mikrobiologi, berarti sebelum hari Jumat saya biasanya akan menge-share materi berupa link video yang harus kalian simak ya dalam beberapa hari. Makanya tolong ingatkan saya paling tidak di hari Senin atau Selasa itu saya harus sudah share materi secara videonya ya, biar kalian itu ada waktu untuk menyimak ya, boleh pagi, boleh siang, boleh malam, pokoknya tidak harus dalam waktu yang ditentukan, tapi yang jelas sebelum hari Jumat jadwal Zoom itu sudah selesai menyimak. Jadi pada saat Zoom itu tidak bingung apa yang harus diomongkan, apalagi kalian cuma 4 orang ya. Ini akan lebih detail lagi gitu ya, masing-masing bisa kebagian beberapa pertanyaan gitu. Tapi kalau yang kelasnya besar, ya tentu siap-siap tidak mendapatkan kesempatan ya. Tapi kalau kelasnya kecil, siap-siap mendapatkan kesempatan. Bahkan tidak cuma satu kesempatannya, bahkan bisa berkali-kali ya. Karena di sesi Zoom itu nanti akan ada sesi tanya jawab ya, diskusi. Kemudian kalau ada kuis biasanya saya akan mengadakannya pada saat jadwal sesi Zoom ya, jadi biar waktunya itu jelas gitu ya. Kadang kalau sesi kuis diadakan di luar jam Zoom itu resikonya ya, itu banyak mahasiswa yang sulit untuk menentukan waktunya gitu ya. Tapi kalau sudah terjadwalkan ya mau nggak mau harus mengikuti waktu yang disediakan. Oke, nah kemudian ini adalah topik perkuliahan ya. Memang ada perbedaan untuk semua mata kuliah di semester ini, bahwasanya sama-sama 16 pekan ya, 2 pekan untuk UTS dan UAS, tetapi urutannya yang berbeda. Jadi kalau yang semester ini UTS itu tidak lagi di pekan ke-9, tetapi pekan ke-8. Jadi 50-50 ya, sebelum UTS 7 pertemuan, setelah UTS 7 pertemuan. Jadi 14 pertemuan. Jadi kalau dosennya ada lebih dari satu, ini pas ya, jadi separuh-separuh gitu.
Nah, di sini pertemuan pertama itu hari ini ya, alhamdulillah sudah dilaksanakan kontrak perkuliahan. Kemudian pekan kedua kita akan belajar mengenai pendahuluan, kita akan sedikit mengulik tentang sejarah mikrobiologi ya. Kemudian pekan ketiga morfologi bakteri, kita akan belajar bagaimana sih bentuk bakteri itu ya, karakteristik secara eksternal internalnya bagaimana begitu. Kurang lebih hampir sama seperti anatomi fisiologi manusia lah ya. Artinya kita akan banyak belajar bentuk tubuh manusia dari luar dan dari dalam. Sama bakteri pun juga begitu. Bedanya di sini objeknya adalah bakteri, dan dari segi karakteristik morfologinya jauh lebih sederhana ya. Kemudian pertemuan keempat kelima reproduksi pertumbuhan bakteri, kemudian genetika mikroorganisme, isolasi mikroba, baru kita melaksanakan UTS ya. Habis UTS dilanjutkan dengan materi identifikasi mikroba, kemudian penanganan mikroorganisme ya. Baru kita masuk ke virologi. Nah, ini virologi berarti kita belajar tentang virus ya, tidak banyak, tidak ada beberapa pertemuan, tidak ya, cukup satu pertemuan di mana di situ kita harus bisa mengenal apa itu karakteristik dari virus. Kemudian mikologi, mikologi ini belajar tentang jamur ya. Kemudian parasitologi itu dibagi menjadi dua pertemuan karena lumayan banyak ya. Ada parasitologi part 1 dan 2. Kemudian pertemuan ke-15 itu mikrobiologi terapan, nanti akan diambil contoh produk dari farmasi yang memang itu menerapkan mikroorganisme sebagai apa ya, sumbernya begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah UAS ya. Jadi kita sudah menyelesaikan 15 pekan, baru yang terakhir adalah UAS. Nah, untuk penilaian mungkin di sini malah lebih rinci ya dibandingkan dengan yang tadi saya sampaikan di mata kuliah yang lain. Di sini untuk kehadiran ya 10% itu ada rinciannya ya. Jadi kalau kehadirannya itu 100 sampai 75%, itu nilai range adalah 80 sampai 90. Kalau kehadirannya 60 sampai 74% saja, itu 60 sampai 70. Kalau 30 sampai 60 ya kisarannya 30 sampai 50 saja. Kalau kurang dari 30% berarti tidak bisa ikut ujian. Jadi memang 60% itu harus mengikuti ujian ya. Keaktifan ya, keaktifan ini ada beberapa poin ya. Jadi dipanggil saat presensi itu hadir ya, bertanya atau menjawab pertanyaan ini terutama pada saat sesi Zoom ya. Kemudian ikut ajang perlombaan. Jadi kalau nanti kalian dalam semester ini ada yang ikut lomba dan menang ya, sampaikan saja ke saya karena nanti akan ada penambahan nilai untuk keaktifan ya. Kuis itu 15%, insya Allah saya akan mengadakan kuis itu sebanyak satu kali setiap 2 kali pertemuan. Yang teori ya, artinya misalkan pekan depan itu sejarah mikrobiologi, kedua pekan selanjutnya adalah morfologi, berarti setelahnya kita nanti akan mengadakan kuis. Ya. Tugas 25%, tugas ini bisa bersifat individu atau kelompok ya. Dan yang terakhir itu UTS dan UAS masing-masing 20%, 20%. Itu ya. Jadi memang melihat komposisi penilaian seperti ini tentunya kalian bisa mengambil pertimbangan ya, apa sih yang harus saya besarkan nilainya begitu ya. Karena kalau UTS sama UAS ini kan sesuatu yang tidak bisa kita prediksi ya, bisa bagus bisa enggak. Nah, yang bisa kita prediksi adalah yang di luar UTS sama UAS. Kehadiran ya, selama tidak ada hal yang sangat mendesak untuk tidak hadir ya kenapa tidak hadir gitu ya. Keaktifan selama masih bisa memberikan jawaban setiap pertanyaan kenapa tidak ya, itu kan sesuatu yang bisa kita lakukan gitu ya, kita prioritaskan dan itu sebagai tabungan nilai gitu. Kuis apalagi ya, kuis kan rutin itu ya, 2 kali pertemuan, di setiap 2 kali pertemuan kan artinya kalian bisa menabung nilai sebanyak-banyaknya. Tugas, nah tugas ini ya artinya kalian harus bisa bersikap bijak gitu ya, tidak hanya sekedar mengumpul tugas tetapi bagaimana kualitas dari tugas tersebut. Jadi harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan. Nah, baru TS dan UAS ya.
Nah, untuk kontrak perkuliahan juga hampir sama, bahkan sama ya dengan yang sudah saya sampaikan di mata kuliah yang lain ya. Jadi ini bersifat mutlak, jangan sampai ada yang tidak melakukan ya, karena harapan saya itu mata kuliah yang sifatnya dasar ya, ini kan mikrobiologi kan dasar ya. Itu jangan sampai tidak lulus ya. Ya semuanya sih, mau itu dasar, mau itu inti, maupun itu umum, pokoknya semuanya harus lulus. Tapi paling tidak, kalau untuk yang umum, yang dasar, itu jangan sampai tidak lulus ya. Karena kalau sampai tidak lulus nih, kelas reguler itu kesempatannya ya hanya dalam 1 semester ini, kalau ingin lulus tepat waktu. Ya, semoga kalian sudah bisa mengambil apa pemahaman yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya ya, di mata kuliah lain. Jadi jangan sampai kalian itu menumpuk hutang tidak lulus, akhirnya nanti terbebankan di semester berikutnya, terbebankan lagi di semester berikutnya, akhirnya tidak bisa tepat waktu untuk menyelesaikan kuliah ya. Dan yang perlu diingat lagi bahwasanya di setiap semester itu tuh sudah banyak mata kuliahnya. Jadi tentunya akan ada batas ya. Kalau mengulang cuma 1 mata kuliah it's okay ya. Ya mungkin kalian aja yang lebih ekstra ya, waktu, tenaga, pikiran, dan tentunya dana juga gitu ya. Tapi kalau lebih dari 1 itu pasti akan ditolak oleh akademik. Kenapa? Karena mata kuliah terlalu banyak dalam 1 semester ya. Itu tentunya akan keteteran kalian. Nah, kemudian untuk syaratnya ini sama tadi ya, untuk yang kehadiran itu 65% itu harus hadir ya. Toh hadirnya kita itu kan mudah ya, cuma Zoom saja, artinya tidak perlu hadir ke kampus kecuali praktikum ya. Kalau ada yang berhalangan hadir tidak bisa Zoom, sampaikan saja di grup ya. Anggaplah grup itu seperti grup keluarga. Jadi semua harus tahu ya alasannya kenapa. Jadi ketika saat saya Zoom, saya tanya sama Vivi misalkan, Teresia kemana? Oh ya Bu, tadi mengabarkan di grup Vivi Teresia lagi ada keperluan lalalala atau apa sinyalnya lagi gangguan atau kan jelas ya. Tapi kalau sudah WA saya, dilalahnya saya nggak buka WA, tenggelam, wassalam ya judulnya. Tapi kalau ada temannya yang lebih dari 1 yang tahu, insya Allah akan meneruskan informasi itu ya. Oke, kemudian susulan untuk UTS ini juga sama dengan yang sebelumnya ya, UTS, UAS itu boleh diikuti dengan catatan tadi ya, pertama belum menyelesaikan administrasi atau pada saat pelaksanaan ujian itu terjadi musibah ya, ini ya naudzubillah min dzalik yang kita hindari ya, jangan sampai kita terkena musibah apapun, sakit ya, nah itu masih bisa kita maklumi dan kita berikan susulan. Kalau teori masih mudah ya, masih ada susulan dan ada jadwalnya, misalkan 2 pekan setelah UTS, 2 pekan setelah UAS, nanti akan diinfokan lebih lanjut oleh akademik ya, berapa pekan untuk diberikan kesempatan susulan. Tapi ya itu tadi, jangan sampai nanti keluar atau lebih dari waktu yang telah ditetapkan tersebut. Ya tentunya dosen sudah tidak akan peduli lagi, yang udah dikasih waktu sebelumnya, kenapa baru minta sekarang gitu. Nah, ini kalau saya ya, ini beda dosen, beda kebijakan, makanya disebut dengan istilah kontrak perkuliahan ya. Kalau saya ketika ada mahasiswa yang susulan, baik itu UTS atau UAS ya, itu harus bertanggung jawab datang langsung ke kampus. Nanti akan saya berikan lembar secara fisiknya, bukan melalui Google Form, bukan melalui CBT ya. Jadi harus ada beda antara yang susulan dan tidak yang susulan. Jadi silakan nanti kalau memang harus ngikutin susulan, ini adalah kebijakan yang saya tentukan ya. Mengulangnya harus ke kampus, mengerjakan langsung di kampus ya. Kemudian untuk share video ya. Jadi nanti linknya itu si Pen silakan mengingatkan saya kalau saya lupa ya untuk minta linknya. Nanti link akan saya langsung sharekan di grup ya, karena sebetulnya grup itu bagi saya juga sebagai buku catatan ya. Kalaupun toh memang tidak semua dosen tidak membuat grup tidak masalah, karena memang tidak ada kewajiban untuk membuat grup mata kuliah dengan dosen ya, karena gunanya si Pen itu si Pen itu meneruskan. Tapi untuk saya
Memang saya tipenya ini, kurang ini ya, kalau nggak dicatat itu lupa gitu ya, daripada nanti keteter, makanya saya minta menyediakan grup itu biasanya saya akan memberikan materi, memberikan link, memberikan informasi itu dengan apa ya, dengan adanya grup itu akan membantu sekali ketika saya lupa itu saya buka lagi. Tapi kalau saya menginformasikannya ke si pen secara wapri, waduh saya susah nyari-nyarinya lagi, saya pernah loh ngirim, pernah loh ya kan akhirnya kita anggapan-anggapan yang begitu yang, kurang mengenakan ya. Saya mikirnya kalau saya sudah ngirim ternyata belum gitu. Tapi kalau di grup itu semuanya jadi saksi ya, "Oh Bu Kiki pernah kok ngirim link ini, pernah ngirim materi ini." Nah semuanya terrekod di grup, makanya jangan sampai ada yang mengatur timer itu ya, hapus semua nanti itu. Nah kemudian, untuk catatan memang kalian harus mencatat ya, karena mencatat itu manusiawi kok. Kita ini tidak bisa dipaksakan hanya dengan mendengar otak kita mampu merekam seluruh materi yang ada. Mungkin pada saat itu ya bisa, kalau lagi fokus ya, tapi kalau lagi nggak fokus, aduh jangankan materinya, dosennya aja lupa mungkin ya. Jadi harus dicatat ya dari video yang sudah di-share-kan, silakan kalian, beli buku ya, ya seperti anak sekolah lah, punya buku nanti dicatat di situ yang penting-penting menurut kalian, bedanya kalau sebelumnya kan saya minta kalian, foto ya per lembar lalu di-upload, kalau sekarang enggak, silakan dari buku itu kalian berikan nama, nanti pada saat UTS dikumpulkan ke saya, nanti saya cek ya, nikah saya sekalian kasih nilai, baru nanti saya kembalikan lagi, dilanjutkan untuk UTS, UAS ya, sampai di UAS. Nah itu untuk bukti kehadiran kalian ya, karena sudah menyimak materi. Kalau belum ada buku tulisnya, ya berarti kalian belum dinilai menyimak. Ya gimana saya akan memantau kalau kalian aja jauh di sana gitu ya, tidak di kelas yang itu bisa kita lihat secara langsung. Nah, kemudian di sini, untuk yang Zoom ya, nah presensi Zoom tentunya akan dosen lakukan ya secara mandiri langsung. Ya ini tentatif aja nanti ngelihat sikon ya, bisa di awal, di akhir, tengah. Tapi kalau hanya kalian aja sih ya bisa dihitung ada berapa ya, sudah 5 termasuk saya begitu. Tapi kalau 4, nah satunya kemana gitu tuh kan ketara banget ya. Kemudian sesi Zoom itu untuk sesi tanya jawab ya, tidak ada materi yang harus saya sampaikan, kecuali kalau saya nggak punya video materinya baru saya sampaikan secara langsung. Tapi kalau saya punya, saya akan share-kan link videonya, baru pada saat sesi Zoom kita akan mengadakan sesi tanya jawab ya, mereview kembali materi-materi dan kalau ada yang nggak paham itu bisa ditanyakan. Mahasiswa on cam, nah ini siapa ini yang tidak on cam ya, semuanya on cam ya. Artinya ini menjadi syarat wajib kehadiran ya, gimana kita tidak bagaimana kita bisa tahu kalau kalian tidak on cam di luar sana gitu ya. Mau kalian sibuk apapun di sana ya silahkan di on cam-kan, jangan asal kalian pas tidur di on cam-kan gitu ya, jangan ya. Artinya aktivitas ya. "Bu, boleh nggak Bu saya kuliah tapi sambil ngelipetin baju?" Ya selama tidak mengganggu ya monggo-monggo aja ya. "Boleh nggak Bu saya kuliah sambil nyetrika Bu, tumpukan trikan saya banyak." Ya monggo-monggo aja kalau emang lagi di rumah. Kalau sambil kerja ya monggo-monggo aja, tapi itu tadi ya, tetap di on cam-kan agar saya juga tahu bagaimana di sana. Bagusnya sih fokus, bagusnya ya, karena memang kita ini tidak apa ya, otak kita ini, sulit untuk menerima sesuatu yang itu bersamaan ya, gampang terdistraksi ya. Ya orang yang punya kelebihan khusus aja ya yang bisa merekam semua informasi yang itu datang bersamaan. Wow, luar biasa banget. Kalau saya sendiri emang tidak bisa ya. Kalau satu menyimak itu biasanya ya menyimak gitu ya. Kalau disambi-sambi itu biasanya ya enggak 100% ya, paling tidak 50% keserapnya. Tapi habis itu saya harus apa ya, harus mengejar lagi secara mandiri. Makanya pentingnya catatan itu, ya.
Ya, kenali kekurangan kalian saja. Kalau memang kalian kekurangannya ndak bisa fokus pada saat apa ini, kuliah 100% gitu ya, ya berarti resikonya mau nggak mau kalian harus mengulangi lagi secara mandiri, agar tidak tertinggal. Karena pada dasarnya ketika dosen sudah mengajar seperti ini, dosen udah menganggap kalian 100% paham. Ya, jadi mau nggak mau kalian harus memahamkan diri kalian sendiri, ya. Dan tidak perlu membohongi diri sendiri, saya paham kok," tapi ternyata nggak paham. Ya boleh saja kalian bilang ke dosen, "Paham paham Bu," walaupun sebenarnya nggak paham ya, tapi ya harus cari tahu sampai paham, gitu. Nah, untuk bukti kehadiran Zoom ini juga sama ya, silakan pada saat sesi seperti ini sambil screenshot gitu ya, tapi tampilkan yang ada akun kalian atau bagusnya kalau lagi ada fotonya gitu ya, diklik, bukti ya dengan menampilkan materinya. Jadi tahu itu pada saat kuliah apa. Jangan cuma apa itu anggota kuliahnya tapi ndak ada materinya. Itu kan bisa comot-comot mata kuliah yang lain ya. Tapi kalau jelas isi share PPT-nya adalah mikrobiologi ya berarti pada saat kalian ikut kuliah ini ya. Nanti screenshot-nya itu ya dikumpulin dulu ya, nanti bisa di-part-part di kertas begitu ya, di kertas, folio, kemudian bisa ditempel ya, setelah di-print itu ditempel di buku catatan ya, sebagai bukti nih kalau kalian pernah ikut kuliah Zoom ya. Dan ini akan sangat berharga sekali ya dengan adanya kalian rajin dalam mencatat, suatu hari nanti itu akan menjadi cerita tersendiri ya, sebagai bukti juga nih kalau kalian juga kuliah gitu ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk, kontrak perkuliahan sekaligus sebagai pengantar ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, secara teknis perkuliahannya silakan kalau ada yang masih belum paham. Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup ya. Namun sebelum, ditutup, kita akan apa namanya, sama-sama melihat apa-apa saja yang nantinya akan jadi bahasan di pekan selanjutnya, yang dimana kalian sudah bisa untuk mempelajari ya, dari berbagai referensi boleh, referensi dari saya juga boleh ya. Jadi persiapan untuk perkuliahan pekan depan ya. Jadi pekan depan itu kita akan belajar dulu ya perbedaan apa itu mikrobiologi dan apa itu parasitologi ya. Ini sudah saya spill di atas tadi ya untuk masing-masingnya. Jadi jangan sampai ada yang belum paham ya apa itu mikrobiologi dan apa itu parasitologi. Jadi mata kuliah ini sebetulnya mata kuliah gabungan ya yang saya sebutkan di awal tadi. Karena kalau tunggal ya hanya mikrobiologi saja atau parasitologi saja. Jadi kalau dua-duanya ada ya berarti dua-duanya harus dipelajari. Yang kedua, kalian juga harus tahu apa itu mikroorganisme. Nah, ini silakan mulai dibaca-baca ya. Apa sih mikroorganisme itu? Karakteristiknya apa? Contohnya apa? Ya, ini paling tidak bisa menjadi catatan buat kalian ya, agar pekan depan itu kalian lebih siap ya untuk kita mengadakan sesi tanya jawab. Ya. Lalu mikroorganisme itu ya secara karakteristik selnya itu termasuk prokariot atau eukariot ya. Nah, ini harus kalian pelajari juga ya. Artinya kalian sebelum menjawab harus paham dulu apa itu prokariot, apa itu eukariot ya. Kemudian
Nah, ini berkenaan dengan awal mula penemuan mikroskop ya. Jadi kalian belajar ya awal mula penemuan mikroskop itu bagaimana ya, karena memang kalau tidak pernah ditemukan mikroskop kita nggak tahu dunia kita akan menjadi apa untuk sekarang. Karena sudah banyak jenis-jenis mikroba yang teridentifikasi karena ada mikroskop. Ya kalau nggak ada mikroskop ya kita nggak akan tahu sampai detik ini penyebab penyakit tipes itu apa, penyebab penyakit TBC itu apa, itu nggak akan tahu. Tapi karena adanya penemuan mikroskop, akhirnya semua itu terungkap ya. Keilmuan terus berkembang begitu. Nah, kalian cari itu apa saja sih jenis-jenis mikroskop? Ya, ini berdasarkan kemampuan dalam memberikan perbesaran gambar ya. Karena ukuran bakteri sama ukuran virus kan beda. Tentunya penggunaan mikroskop jenisnya pun juga berbeda sesuai dengan ukuran objek yang akan kita lihat ya. Lalu juga belajar mengenai sejarah mikrobiologi ya. Awal mula kehidupan manusia itu anggapannya mungkin dulu sempat konyol ya. Ada teori abiogenesis ya. Ini teori yang benar-benar 100% salah, mungkin 1000% salah ya. Mengatasnamakan kalau makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Aduh, itu ya mungkin kalau sekarang diketawain ya, karena itu hal yang tidak masuk akal. Tapi ternyata dulu sempat digenggam kuat teori ini oleh masyarakat pada zaman sebelum Masehi. Ya, itu ada para ahli namanya Aristoteles sama Nidam. Jadi silahkan kalian coba cari teori Aristoteles yang menyebutkan teori abiogenesis seperti apa, teori Nidam itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian berkembang ya, kemudian para ilmuwan-ilmuwan semakin banyak, kemudian menggali apa yang menjadi perkembangan keilmuan ya. Mungkin teknologi-teknologi sudah mulai bermunculan, canggih sih belum ya, bermunculan ya. Contoh seperti mikroskop itu kan sudah mulai bermunculan. Cetuslah teori biogenesis yang menganggap kalau makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, ini yang benar gitu ya. Sebelumnya salah. Artinya kita belajar dari kesalahan untuk mencari kebenaran. Jadi jangan berpikir sesuatu itu tiba-tiba benar ya. Tapi ya kalau misalkan bisa langsung benar sekalian sih ya nggak apa-apa, itu yang diharapkan. Tapi kalau memang berawal dari salah dulu ya, tapi tetap harus segera mencari kebenaran ya. Kalau udah tahu salah tapi tetap dilakukan, ya itu artinya ya bisa dikatakan tidak sesuai dengan karakteristik manusia gitu ya. Kalau manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Kalau berpikir itu kan artinya terus menggunakan otaknya untuk berpikir ya, yang benar itu seperti apa. Nah, di sini teori biogenesis itu ada 4 penemu atau 4 ahli. Ada Francisco Redi, ini pun Francisco Redi ada teori 1, ada teori 2. Kemudian Lazarus Palanzani itu ada 1, ada 2 ya. Ada Louis Pasteur ya. Baru final ya. Final kalau salah, kalau sebelumnya itu manusia berasal dari benda mati, itu salah ya. Ternyata memang manusia berasal dari manusia sebelumnya begitu ya. Jadi tidak dari benda mati yang mungkin digambarkan seperti teori abiogenesis ya. Kemudian ada juga materi yang berkenaan dengan postulat Koch ya, nggak apa-apa, mungkin kalian masih roaming ya, masih belum ngerti itu apa. Tapi sebetulnya sekarang ilmu pencerahan itu udah banyak melalui Google ya. Saat ini pun ketika kalian ketik postulat Koch, walah udah banyak banget ya. Jadi apa itu postulat Koch dan pentingnya apa sih untuk kita sebagai di bidang kesehatan, itu pentingnya apa? Nah, itu harus dicari tahu ya. Oke, itu ya untuk gambaran perkuliahan yang akan datang. Jadi nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut ya, lalu bisa di actionkan pada saat sesi tanya jawab ya. Harapannya sih semuanya aktif ya, karena bisa dihitung dengan jari 5 ya, termasuk saya. Jadi harapannya semuanya harus berperan aktif atau berkontribusi secara aktif ya dalam sesi tanya jawab.
Oke, mungkin itu untuk pengantar kita hari ini ya. Saya belum masuk materi juga, pengenalan terlebih dahulu agar kalian mengenal dulu tuh mikrobiologi itu apa, baru nanti pekan selanjutnya kita sudah masuk ke materi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau sudah mengheningkan cipta ini berarti sudah sisa-sisa energi terakhir ya. Semoga tidak ada kuliah lagi setelah saya ya. Kasihan nanti setelah saya dosennya bingung lah ini ada orangnya apa enggak gitu ya. Ya ini untungnya on cam semua gitu ya. Jadi tahu oh ya oh ini Putu Sukma, oh ini Vivi, oh ini Teresia. Oh Teresia malah nggak kelihatan ya. Oh ini Desak Madewidi. Nah tahu kalau on cam semua jangan tinggal tidur sayanya ya. Gitu. Oke, cukup ya untuk pertemuan kita sore hari ini. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, kalau cukup berarti alhamdulillah ya perkuliahan kita di pekan pertama sudah berjalan dengan lancar ya. Jangan lupa sipennya untuk mengisi BAP ya dari perkuliahan. Kalau saya sih kebiasaan setiap perkuliahan yang saya ampu itu pasti saya rekod ya. Nanti rekodnya itu saya upload di YouTube, nanti linknya saya kasih ke kalian. Nah itu yang sipen-sipen yang nggak sempat screenshot, ya itu bisa ngambil dari situ ya. Kalau dosennya ngerekod ya, tapi kalau enggak ya jangan dipaksakan. Bu, kok ibu nggak ngerekod ya harusnya tugas dari sipennya. Tapi kalau lupa silakan bisa ngambil dari rekod yang saya linknya saya kasihkan nanti ke kalian. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan ya untuk pertemuan sore hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Bagi yang tidak berpuasa, doakan supaya teman-temannya kuat itu ya. Dan selamat ngabuburit ya, selamat mencari takjil ya. Dan jangan rebutan tapi ya, biasa aja karena takjilnya banyak kok di pinggir jalan, gak usah rebutan. Ya, ya Putu ya, Made ya, gak usah rebutan takjil ya. Ya, Bu. Udah saya borong, Bu. Oh, udah diborong. Ya Allah, kasihan banget nih Vivi sama Teresia gak kebagian ya. Oh, diborongnya itu karena ini mau traktir ya, mau dibeliin spesial gitu. Ya, oke lah itu seru-seruan aja ya. Semoga tidak diambil hati ya karena kita sama-sama apa ya bisa sama-sama paham gitu ya. Itu hanya seru-seruan aja ya. Kalau saya sih simaknya waktu di entah itu di Reels atau di TikTok itu kayaknya seru-seruan aja sih ya, bukan hal yang serius ya. Supaya kita nambah ngeguyup aja ya bahwasanya memang umat Islam sama umat non-Islam itu tetap harus satu ini ya satu padan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya tidak ada perbedaan. Tetap kita menggunakan toleransi yang tinggi untuk itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.